Hai Smart Traders, investor, selamat datang di channel saya. Yuk nabung saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan harga saham. Nah, bagaimana sih harga saham itu bisa terbentuk? Akibat adanya penawaran dan permintaan dari para investor. Seperti itu. So, stay tune. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, di episode Yuk Nabung Saham kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan harga saham. Nah, dalam proses pembentukan harga saham itu melibatkan 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel order, yang kedua tabel pembentukan harga, dan yang ketiga tabel matching atau kesepakatan transaksi. Nah, kita langsung saja ke tabel yang pertama yaitu tabel order. Nah, di sini saya akan ambil contoh perusahaan Indofood. Kenapa perusahaan Indofood? Karena ya kita tahu sendiri bahwa penggemar Indomie itu sangat banyak di Indonesia. Jadi supaya bagi para penggemar Indomie setidaknya tahulah bagaimana pembentukan harga saham dari perusahaan yang produknya sering dia beli itu. Ya, seperti itu. Nah, katakanlah datang investor 1 ingin membeli saham di harga 8.200 sebanyak 40 lot. Nah, beberapa menit kemudian datang investor 2 ingin menjual di harga Rp8.400 sebanyak 10 lot. Nah, order-order ini akan dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Nah, investor 1 ini akan diinput oleh komputer judge ke dalam tabel pembentukan harga yang menepati kolom tabel bid ya. Nah, kemudian investor 2 akan dimasukkan ke dalam tabel pembentukan harga di kolom over. Seperti itu. Karena harga beli dengan harga jual tidak sama, maka tidak terjadi transaksi. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa menit setelah itu datang investor 3. Nah, investor 3 ini rupanya ingin menjual di harga Rp8.300 sebanyak 20 lot. Nah, order ini akan dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Nah, di sini kelihatan bahwasanya investor 3 ini menyelip antrian investor 4 ya. Investor 3 ini menyelip antrian investor 2. Jadi investor 3 menyelip antrian investor 2. Kenapa bisa? Karena berlakulah aturan bursa efek yaitu price priority. Untuk harga jual yang lebih murah lebih diutamakan dibandingkan yang lebih mahal. Karena investor 3 ini ingin menjual saham di harga yang lebih murah dibandingkan investor 2, maka dia menyelip antrian investor 2. Yang ini ya, investor 2. Nah, seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa proses tawar-menawar secara lelang berkelanjutan di Bursa Efek Indonesia itu berlaku. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri sistem lelang itu adalah aturan tentang transaksi yang saling atas mengatasi atau saling tindis menindis. Nah, di sini kelihatan bahwa investor 3 ya, ini menindis investor 2. Dia menggeser nih, ya. Minggir kamu. Saya menjual di harga yang lebih murah, jadi kamu belakangan gitu. Sesuai dengan aturan price priority ini ya, seperti itu. Jadi dia bilang
bahwasanya karena saya yang menjual lebih murah, jadi saya harus lebih diutamakan gitu. Jadi investor 3 menyelip antrian investor 2. Nah, selanjutnya datang investor 4. Rupanya investor 4 ini ingin membeli di harga Rp8.100 sebanyak 30 lot. Nah, order ini akan dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Nah, di sini kelihatan, loh, kok dia tidak menyelip antrian investor 1? Nah, kenapa? Karena sesuai dengan aturan price priority, di mana harga beli yang lebih mahal lebih diutamakan. Ya, diingat ya. Harga beli yang lebih mahal lebih diutamakan dibanding harga beli yang lebih murah. Seperti itu ya. Jadi wajar kalau investor 1 tetap menjadi best bid atau pembelian terbaik gitu. Seandainya investor 4 ini membeli di harga di atas harga 8.200, maka dia akan menjadi menggeser posisi investor 1 seperti itu. Kemudian datanglah investor 5. Nah, investor 5 ini rupanya ingin menjual di harga 8.300 sebanyak 15 lot. Nah, order ini dimasukkan ke dalam kolom tabel offer ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, 8.300, 8.300. Nah, disinilah berlaku aturan time priority ya, atau prioritas waktu. Nah, karena harganya sama, maka akan digabung. Jadinya seperti ini ya. Nah, di sini di harga 8.300 ini ada 35 lot. Nah, ada 35 lot. Nah, 35 lot itu dari mana? Yaitu dari gabungan antara investor 3 dengan investor 5 gitu. Karena harganya sama, maka berlaku time priority. Jadi ingat ya, kalau harga saham yang ditawarkan itu berbeda, maka berlaku price priority. Kalau harga yang ditawarkan sama, baik jual maupun beli, maka berlaku aturan time priority. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya datang investor 6. Nah, investor 6 ini ingin menjual, investor 6 ini ingin membeli di harga 8.225. Nah, sebanyak 57 lot ya. Nah, order ini akan dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dia menjadi paling atas. Kenapa? Berlaku lagi price priority. Kenapa? Karena untuk harga beli yang lebih mahal lebih diutamakan. Karena investor 6 ini menawarkan permintaan beli di harga yang lebih mahal dibandingkan investor 4 dan investor 1, maka posisinya dia lebih diutamakan, yaitu menjadi best bid seperti itu, atau pembelian terbaik. Nah, selanjutnya datang investor 7. Nah, investor 7 ini ingin membeli di harga 8.300 sebanyak 30 lot ya, sebanyak 30 lot. Nah, orderan ini dimasukkan ke dalam tabel pembentukan harga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dia kembali menempati posisi yang atas. Kenapa? Ya, berlaku lagi price priority, di mana harga beli yang lebih mahal lebih diutamakan dibandingkan yang lebih murah. Jadinya investor 7 menggeser posisi investor 6, investor 4 dan investor 1 ya. Jadi dia yang jadi paling atas nih, kayak gitu. Karena di sini terlihat jelas bahwa permintaan beli dengan penawaran jual itu sama, maka terjadilah matching ya. Matching. Nah, di sini 8.300 sebanyak 30 lot. Di sini 8.300 sebanyak 35 lot. Jadi terjadilah proses matching. Nah, seperti ini. Nah, laku kan? Nah, investor 2, nah tadi kan berlaku time priority. Jadi investor 2 ini barangnya laku semua ya.
laku semua. Sedangkan investor 5 barangnya laku 10 lot saja ya. Laku 10 lot, sahamnya sahamnya terjual 10 lot saja gitu. Sisanya 5 lotnya masih terpajang di tabel pembentukan harga di sini ya. Nah, kemudian investor 7 ini dapat semua barang ya, karena dia melakukan permintaan beli sebanyak 30 lot, maka total membayar sebanyak Rp24.900.000. Dia dapat barang nih 30 lot atau 30 atau 3.000 lembar seperti itu. Nah, sedangkan investor 5 hanya berhasil menjual 1.000 lembar saja seperti itu. Sedangkan investor 3 berhasil menjual 2.000 lembar saja seperti itu. Jadi laku semua untuk investor 3 ini laku semua jualannya. Sedangkan investor 5 tidak laku karena dia datangnya belakangan tadi. Ya, berlaku time priority tadi. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Investor 3 ini laku semua 20 lot sebanyak 16.600.000. Investor 5 10 lot yang laku ya. Sisanya 5 lot masih terpajang di tabel pembentukan harga. Seperti itu. Totalnya 8.300.000. Nah, sedangkan investor 7 ini laku semua totalnya ya, menjadi 24.900.000 seperti itu ya. Nah, seperti inilah proses pembentukan harga saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia ya, seperti itu. Nah, di sini ada 7 investor yang melakukan transaksi ya. Nah, di sini yang lain masih mengantri. Ini 57 lot masih mengantri. 40 lot masih mengantri ya. Bayangkan yang transaksi cuma 30 lot saja. Itu sudah 24 juta totalnya. Ya. Jadi cukup besar sekali. Nah, transaksi saham itu ya diperdagangkan oleh setiap harinya, apalagi untuk perusahaan Indofood ini. Itu hampir ratusan ribu orang yang transaksi ya, dengan nominal nilai transaksi itu bisa mencapai triliunan, jadi triliunan rupiah ya, seperti itu. Nah, jadi jangan lagi ada yang beranggapan bahwa transaksi saham itu diatur oleh bandar ya, bukan seperti itu. Jadi bandar itu tidak mengatur pergerakan saham ini, tidak. Jadi saham itu bergerak sesuai dengan penawaran jual dan permintaan beli dari para investor, seperti itu. Jadi harga itu bergerak karena ada penawaran dan permintaan tadi ya, seperti itu. Nah, jadi jangan heran kalau fluktuasi atau pergerakan saham itu begitu tinggi seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang nih, oh fluktuasi harga yang tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, turun nih seperti itu, haram, ya, salah. Kenapa? Karena proses yang mereka lakukan adalah penawaran dan permintaan. Jadi ya tidak heran juga fluktuasinya tinggi karena yang transaksi ribuan orang. Ya, seperti itu, dengan nominal nilai transaksi puluhan juta sampai triliunan bahkan miliaran bahkan triliunan seperti itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan nih bahwa saham itu bersifat spekulasi ya, perdagangannya bersifat spekulasi. Ya iya, memang benar. Kenapa? Karena semua bisnis perdagangan yang ada di dunia itu spekulasi. Contoh, misalkan Anda jual gorengan, itu juga spekulasi karena Anda tidak pernah tahu siapa yang akan membeli gorengan Anda, akan laku berapa setiap harinya gitu. Itu spekulasi. Anda tidak pernah tahu itu. Jadi tugas Anda hanya berusaha untuk membuat gorengan kemudian menjual. Begitu juga dalam saham. Dalam saham kita hanya bertugas untuk sebagai seorang investor melakukan jual dan beli. Kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu siapa yang beli saham kita. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi saham itu bergerak karena ada permintaan dan penawaran. Ya,
Seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, besok saham apa yang mau naik? Ya nggak tahu. Jangankan besok, beberapa menit ke depan kita juga nggak tahu. Karena kita nggak tahu siapa yang melakukan penawaran dan permintaan. Itu ada banyak orang loh, ada ribuan orang. Ratusan ribu orang yang melakukan penawaran dan permintaan. Kita tidak tahu isi kepala dari 800-an ribu orang itu. Seperti itu. Ya, ini sebagai contoh, di sini saya ambil 7 orang saja. Itu padahal sebenarnya transaksi untuk satu perusahaan itu bisa mencapai ratusan ribu orang ya setiap harinya. Seperti itu ya. Jadi jangan lagi ada yang berpikiran, oh saham itu diatur oleh bursa, oleh bandar. Ya tidak. Mereka tidak mengatur ya. Jadi tidak ada yang mengatur. Nah, ini penting sekali untuk investor-investor pemula supaya tidak salah tangkap ya. Nah, demikianlah seri belajar saham tentang proses pembentukan harga saham. Nah, bagi investor pemula maupun calon investor, teruslah belajar. Sama seperti saya sendiri, selaku investor juga masih terus tetap belajar untuk mengembangkan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan investasi. Nah, selain itu kita perlu untuk memperdalam informasi-informasi tambahan guna menentukan sikap kita dalam berinvestasi di sebuah perusahaan. Bagaimana membaca kondisi perusahaan itu di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, Anda bisa menonton video di atas ini ya, tentang proses pergerakan harga saham yang berhubungan dengan video saat ini tentang proses pembentukan harga saham. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang proses pembentukan harga saham. Nah, dari sini Anda sudah tahu bagaimana saham itu bisa terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Nah, di episode selanjutnya kami akan membahas mengenai support dan resisten. Ini adalah teori dasar dalam perdagangan saham. Seorang trader maupun investor harus mengetahui kapan level support dan kapan level resisten. Meski faktanya ketika perdagangan sudah terjadi, kadang-kadang level support dan resisten itu ditembus seperti itu. Ya, tentunya itu berubah menjadi tren. Baik itu uptrend, yaitu tren yang naik, maupun downtrend, yaitu tren yang turun seperti itu. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Murtayasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.